Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah seorang saudara muslim kita yang berkomentar di salah satu video yang ada di channel ini. Ya, jadi pertanyaannya adalah, saya adalah seorang sopir yang setiap hari melakukan perjalanan jauh. Bagaimana cara saya mengerjakan sholat, ya sholat 5 waktu yang dimaksud ya. Bagaimana cara saya mengerjakan sholat 5 waktu sedangkan saya dituntut untuk mengejar waktu. Ya, jadi saudara yang bertanya, sholat 5 waktu itu tetap wajib dilakukan meskipun Anda adalah seorang sopir yang menurut Anda kesulitan apabila harus mendirikan sholat tersebut. Ya, jadi sholat 5 waktu itu tetap wajib untuk dilakukan meskipun kita adalah seorang sopir ya, yang merasa kesulitan apabila harus mendirikannya. Nah, oleh karena itu, bagi orang yang melakukan perjalanan jauh 2 marhalah, ya, jadi 2 marhalah itu adalah 82 km, maka diperbolehkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu dengan cara menjamak atau mengqashar. Ya, jadi sekali lagi, orang yang melakukan perjalanan jauh seperti sopir misalnya, ya, dia menempuh perjalanan jauh yang lebih daripada 80 km, maka ia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu dengan cara menjamak atau mengqashar. Ya, dia boleh menjamak atau mengqashar. Ya, mungkin saudara bertanya, apa itu jamak, apa itu qashar? Ya, jadi yang disebut dengan jamak yaitu mengumpulkan atau mengerjakan 2 sholat fardu di dalam satu waktu. Ya, itu disebut dengan jamak. Mengerjakan sholat 5 waktu, 2 sholat 5 waktu di dalam satu waktu. Ya, sholat yang boleh dijamak yaitu sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Ya, dikumpulkan dengan sholat asar maksudnya. Sholat maghrib dengan sholat isya itu boleh dijamak. Ya, jamak itu terbagi menjadi 2 lagi. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, ya, atau sholat isya dengan sholat maghrib dikerjakan di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Ya, jadi sholat yang kedua ditarik maju ke waktunya sholat yang pertama, dikumpulkan di waktu sholat yang pertama. Boleh juga dengan cara jamak takhir. Ya, jamak takhir itu sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktunya sholat asar. Jadi sholat zuhurnya itu diundur ke waktunya sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Ya, atau sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan di waktunya sholat isya. Jadi sholat maghribnya yang ditarik ke waktunya sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Ya, jadi boleh dilakukan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, penjelasan jamak dan sholat qashar plus prakteknya, teman-teman boleh lihat di deskripsi video ini setelah menonton video ini, atau di layar akhir video ini kami akan cantumkan nanti. Ya, di video layar akhir video ini tentang tata cara melaksanakan sholat jamak dan qashar. Nah, apa itu qashar? Ya, jadi kalau qashar itu meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Itu namanya qashar. Ya, jadi sholat yang boleh diringkas menjadi 2 rakaat adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Adapun maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Ya, jadi sekali lagi, ya, bagi saudara yang bertanya, jika Anda menempuh perjalanan yang jaraknya lebih dari 80 km saat Anda menjadi sopir, maka Anda boleh mengerjakan sholat 5 waktu dengan cara menjamak atau mengqasharnya. Ya, jadi selama jarak tempuh tempat yang Anda tuju lebih dari 80 km dan perjalanannya itu, ya, ini juga perlu dipastikan, perjalanannya tujuannya bukan maksiat, ya, maka seorang sopir tadi boleh menjamak dan mengqashar sholat 5 waktu. Maksudnya perjalanannya bukan untuk maksiat, ya, dia berjalannya untuk mencari nafkah,
ya, seperti sopir dalam kasus tadi, dia mengangkut barang ya untuk mencari nafkah, bahkan untuk sesuatu yang mubah saja, ya, seperti ada orang pergi jalan-jalan rekreasi, ya selama itu bukan maksiat dan jarak tempuhnya adalah 80 km lebih, ya tempat yang akan dituju jarak tempuhnya itu 80 km lebih, maka dia diperkenankan untuk mengqashar dan menjamak sholatnya. Ya, jadi saran kami pada saudara yang bertanya, ya Anda boleh melaksanakan sholat dengan cara menjamak dan mengqashar, ya supaya Anda lebih tidak tidak lebih nyaman lah melaksanakan sholat dan tidak terganggu, ya karena dua sholat dikumpulkan di dalam satu waktu di jamak, ya plus diqashar juga, diringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi sekali lagi untuk tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar, ya saudara yang bertanya boleh melihat di deskripsi video ini atau di layar akhir video ini tentang tata cara pelaksanaannya. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Quran Online. Jangan lupa bagikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.